Halo teman-teman, saya Fani mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan PT Jasa Tama Pola Media, ITIS Planning, IT Roadmap, dan presentasi ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu membicarakan terkait dengan induk perusahaannya terlebih dahulu, yaitu adalah Kompas Gramedia, baru setelah itu diikuti dengan PT Jasa Tama Pola Medianya sendiri. PT Jasa Tama Pola Media adalah perusahaan agen sirkulasi dan distribusi media cetak dan produk turunannya di bawah korporasi induk Kompas Gramedia. Umur perusahaan PT Jasa Tama Pola Media sudah lebih dari 25 tahun dengan layanan bisnis, distribusi, langganan, media cetak, e-paper, dan sisi player. Dari sini bisa terlihat bahwa PT Jasa Tama Pola Media adalah sebuah perusahaan yang awal dibentuknya adalah untuk mensupport sirkulasi media cetak, yang mana menurut seperti yang kita tahu sekarang, perkembangan media mulai dengan cepat beralih ke non cetak dan pada akhirnya menyebabkan PT Jasa Tama Pola Media harus bergerak juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, PT Jasa Tama Pola Media itu sendiri adalah bagian dari satu holding besar, yaitu PT Kompas Gramedia yang merupakan induk perusahaannya. PT Kompas Gramedia memiliki 8 jenis lini bisnis yang merupakan media, retail publishing, hospitality, manufacturing, pendidikan, event and venue, prosperity and infrastructure, dan digital media. PT Jasa Tama Pola Media sendiri berada di bawah bagian media. Visi IT dan IS induk perusahaan dalam hal ini Kompas Gramedia pasca pandemi, setelah adanya pandemi yang mendesak percepatan kebutuhan transformasi digital Kompas Gramedia, yaitu 1. Inovasi produk, model bisnis, dan sumber pendapatan baru. 2. Menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, penyederhanaan proses bisnis. 4. Kapabilitas digital, lalu efisiensi biaya, dan yang terakhir, yang ke-6, optimalisasi pendapatan perusahaan. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa dimensi bisnis growth-nya dari Kompas Gramedia adalah product development, yaitu menjual services atau produk baru kepada existing customer, atau mungkin mereka akan harus mencari customer-customer baru, karena generasi makin kesini semakin muda dan mereka harus semakin relate dengan generasi yang produktif sekarang, dengan kapabilitas yang existing yang mereka sudah punya, dengan experience yang sudah lebih dari 50 tahun ke belakang itu, dengan menggunakan kapabilitas yang baru, yaitu dengan menggunakan digital transformation. Itu salah satunya. Nah, ini adalah visi integrasi sistem ITIS level korporat Kompas Gramedia. Yang pertama ada ekosistem digital finance, bisnis, dan CRM, yang isinya adalah penggunaan CRM dan ERP untuk mengatur resource planning dalam perusahaan dan juga berhubungan dengan klien atau customer mereka, sehingga semuanya lebih trackable dan bisa dilihat menggunakan PBIDV yang adalah Power BI-nya Kompas Gramedia. Lalu yang kedua adalah, kalau dalam hal ini redaksional sekali sifatnya, yaitu ekosistem digital redaksi dan lead bank, integrated newsroom communication system. Newsroom communication system itu, untuk teman-teman yang merasa awam dengan istilah ini, itu adalah kayak satu sistem yang besar gitu, yang pada akhirnya dia itu dipakai sebagai namanya juga communication system. Itu semua orang di redaksional itu akan berkomunikasi via NRCS itu. Dan itu biasanya terintegrasi kepada sistem-sistem yang lain yang mendukung, tergantung nanti dia ujungnya mau dikemanain nih beritanya. Jadi dari news gathering sampai nanti dia bercabang, misal masuk ke Kompas TV, atau masuk ke Kompas Cetak, masuk ke
lead bank dan masuk kemana-mana, itu tuh bisa ke-track dan bisa mengambil source yang sama di dalam DAM, Digital Asset Management. Digital Asset Management itu bayangin aja kayak kita punya satu library isinya aset tuh bisa video, bisa audio, bisa gambar, dan itu tuh bisa ke-track recordnya kapan aja dan bisa diambil sewaktu-waktu dan juga bisa di-track kembali. Ini tuh udah sampai di mana sih prosesnya dalam produksi itu melalui integrated NRCS. Jadi memang mereka berdua itu harus ada dan mereka klub dan mereka nanti akan nyambung tergantung ujungnya kemana nih. Kan Kompas itu adalah perusahaan media yang besar. Jadi satu source itu bisa dipakai berulang kali sama banyak lini bisnis yang berbeda-beda, tergantung ujung medianya apa gitu. Jadi akan menjadi efisien sekali bisnis prosesnya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah ekosistem digital data driven strategy untuk media monitoring. Ini adalah dashboard yang pada akhirnya digunakan oleh orang-orang petinggi-petinggi Kompas Gramedia untuk mengambil keputusan. Jadi dia bisa melihat semua yang terjadi di corporate mereka untuk mempercepat dan menepatkan pengambilan keputusan. Nah, ini yang yang bundaran kecil-kecil ini adalah semua produknya Kompas. Jadi semua produk Kompas seperti yang tadi udah saya informasikan di depan itu akan terintegrasi dan akan ngobrol satu dengan yang lain melalui Revitali System Enterprise ini gitu. Jadi silo-silo itu kemungkinan akan menjadi lebih tipis dindingnya dan orang-orang itu bisa reuse and remake gitu dari satu source yang sama dan bisa melihat keseluruhan dengan lebih lebih terintegrasi gitu. Jadi semuanya lebih efisien baik secara cost, waktu, manpower melalui revitalisasi sistem enterprise ini. Maka level of strategy development-nya itu adalah semuanya ada di level korporat, di headquarter. Sementara anak-anak bisnisnya itu akan mengikuti ibunya mau kemana sih, ngomong, oh ya goalnya pokoknya ke sana. Anak-anaknya ngikut semua, termasuk salah satunya PT Jasa Tama Pola Media. Nah, kalau ini internal organization pressure itu degree of dependence terhadap ITIS business. Kenapa centangnya di sini? Dari tradisional ke backbone, itu yang tadinya paper, media, semuanya serba kertas ya udah gitu. Menjadi harus mau nggak mau jalan menjadi ITIS itu jadi tulang punggungnya bisnis proses mereka gitu. Jadi posisinya sekarang masih di sini, belum benar-benar ke backbone karena memang proses transformasi digitalnya masih berjalan, tapi juga sudah tidak tradisional. Kalau masih tradisional, siapa sih yang bisa bertahan menjadi media cetak di era sekarang ini gitu. Jadi bukan ketergantungan ya, tingkat keterpaksaan mereka menggunakan ITIS di internal organisasinya Kompas Gramedia yang pada akhirnya mempengaruhi PT Jasa Tama Pola Media itu sedang bertransisi dari tradisional menuju backbone. Nah, ini ada development roadmap dari KG-nya yang sifatnya redaksional. Jadi di fase pertama itu ada core function, editorial workflow, solving current problem, integrated with ENR. ENR harusnya newsroom. Special feature for infographic format. Infographic itu sebetulnya adalah grafis yang menunjukkan berita tuh sebenarnya lagi ngomong apa gitu. Itu di 2022. Lalu phase nomor 2 itu product extension, tutur visual, live report, itu harusnya produk baru. Integrated dengan Kompaspedia dan Kompas Data, lalu social media CMS feature di tahun ini. Di tahun depan ada embedded AI and ML for auto metadata tagging, content analysis, dan robo journalism atau AI story generation. Dari sini kelihatan bahwa pasti akan ada dengan penggunaan AI dan ML semua akan menjadi jauh lebih efisien baik dari sisi manpower, waktu, dan cost.
Berikutnya kita akan masuk kepada tahap Information System Strategic Planning. Dalam strategic planning, kita memiliki 4 langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama visioning, analysis, direction, dan recommendation. Fase planning proses yang pertama adalah visioning phase. Dalam fase ini harus mengerti mengenai inisiasi dan memanage sebuah proyek, kemudian mengerti mengenai arah bisnis serta visi yang ingin dicapai, kemudian adalah dokumentasi dan mengkonfirm mengenai bisnis analisis saat ini. Sedangkan di analysis phase adalah mengerti mengenai bagaimana kondisi IS saat ini, kemudian menganalisis situasi saat ini, kemudian juga mengembangkan rekomendasi serta mengembangkan alternatif pilihan. Fase direction phase adalah mendevelop IS vision dan direction, mendevelop IS plan, kemudian mengidentifikasikan IS project yang akan dijalankan. Tahap rekomendasi yang pertama adalah mendevelop mengenai roadmap, kedua mendevelop mengenai business case, kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan plan yang ada. Secara garis besar, pengertian setiap fase adalah sebagai berikut. Fase visioning, dalam fase ini menggunakan analisa industri di internal serta eksternal dari kondisi pasar yang ada. Hal ini bisa ditempuh melalui survei konsumen, survei teknologi, dan lain-lain yang berguna untuk menentukan visi dan misi bisnis selama beberapa tahun kemudian. Pada visi ini, manajemen tingkat atas bertanggung jawab untuk membuat visi dan misi perusahaan dengan melihat tren industri dan pasar. Untuk fase analisis, bisa menggunakan tren data masa lalu, kemudian juga kemampuan untuk memproyeksi ke depan, mengerti kebutuhan internal perusahaan dalam memenuhi ekspektasi konsumen, bisa ditempuh juga dengan KPI, serta balance scorecard yang bisa dijadikan bahan pertimbangan analisa. Adanya tim analisa data, strategic management office, maupun middle management bisa melakukan tahap ini. Fase direction. Di fase ini termasuk penentuan prioritas proyek, teknologi yang digunakan, memastikan sumber daya yang digunakan, pertimbangan arsitektur IS yang dipilih, serta bisa melakukan survei dari kalangan karyawan yang nanti akan menjadi operator. Level manajerial dan users bisa melakukan pada tahap ini. Pada tahap recommendation, tahap ini sudah membuat detail rencana untuk beberapa tahun ke depan, seperti budgeting, time frame, resources, contingency plan, serta proyeksi yang dibutuhkan. Users dalam hal ini bisa digunakan sebagai faktor rekomendasi. Selanjutnya, kita akan melihat lebih detail tentang fase-fase berikut ini. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai visioning phase. Pada saat ini, posisi PT Jasa Tama Pola Media sudah menerapkan sistem informasi. Salah satu diantaranya adalah PT Jasa Tama Pola Media sudah mengimplementasikan sistem yaitu Administration Distribution System atau biasa disebut dengan ADS. Untuk ADS ini sudah berguna untuk mengelola, mengendalikan, dan mendistribusikan berbagai sumber daya, data, atau layanan dalam pengelolaan pelanggan media cetak termasuk pengiriman, pengumpulan, dan pelaporan. Memang sistem ini sudah terintegrasi dan sudah mengefisiensikan kerja dari karyawan yang ada pada Jasa Tama Pola Media. Tetapi pada saat ini sistem ADS ini masih memiliki kekurangan. ADS ini belum dapat mengolah data laporan yang diperlukan untuk operasional atau untuk pengambilan keputusan di level manajerial. Dan pada saat ini perusahaan-perusahaan sudah mulai memerlukan data analitik, di mana data analitik dapat membantu melihat hasil data customer, hasil data penjualan secara real time dan terukur untuk menentukan keputusan-keputusan selanjutnya. Dan perusahaan memerlukan peningkatan pada sektor data analytics ini,
tepatnya saat ini. Sehingga, dan bisa dilihat juga di kompetitor sudah juga mengimplementasikan information system, di mana mereka menggunakan digital basis untuk newspaper dan juga mengadaptasi beberapa teknologi digital seperti social media, machine learning, AI, aplikasi mobile, online platform, dan AR atau VR. Teknologi digital ini dimanfaatkan baik untuk mempermudah customer ataupun sebagai media marketing dari perusahaan. Nah, untuk kedepannya, PT Jasa Tama Pola Media sedang dalam tahap mengembangkan implementasi IS atau Information System, yaitu dengan mengembangkan beberapa sistem lainnya seperti Power BI dan Data Visualization dan CRM. Di mana CRM ini dapat memangkas informasi yang hilang, melacak penjualan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan pada akhirnya mempertahankan bisnis di era disrupsi. Saat ini sangat penting untuk perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya, karena pelanggan sangat gampang juga untuk mengakses sistem dari kompetitor. Lalu untuk PBI DeFi ini dapat membantu memahami data dengan membuat laporan dan dashboard yang interaktif dan menarik secara visual, digunakan sebagai alat visual dengan menghubungkan ke berbagai sumber data, mengatur data secara efektif, dan menghasilkan laporan yang mudah dipahami. Dan hasil dari laporan ini dapat membantu manajerial untuk menentukan strategi kedepannya, tidak hanya untuk jangka waktu jangka pendek, melainkan juga untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Michelle. Jadi di sini PT Jasa Tama Pola Media itu kalau kita lihat ada kotak ini ya, ada gambar di sebelah kiri, ada business drivers, boundary conditions, planning process, strategic plan for business system and management automation. Ini semua saling related dan saling berhubungan, dan menurut kami di sini dari Jasa Tama Pola Media itu perlu mengidentifikasi driver bisnis untuk mengembangkan sistem baru dan informasi manajemen baru, termasuk misalnya perubahan strategic bisnis, terus juga struktur organisasi, misalnya teknologi, dan perilaku konsumen. Setelah itu, perusahaan perlu merancang tujuan seperti meningkatkan efisiensi, efektivitas, pengambilan keputusan, kepuasan pelanggan, dan keamanan informasi. Tujuannya ini untuk membentuk dasar rencana tindakan seperti implementasi ERP, pembelian perangkat lunak CRM, dan pengembangan sistem keamanan informasi. Selanjutnya, rencana tindakan ini diimplementasi dengan bertahap dan dievaluasi terus-menerus. Lalu misalnya juga, kalau tadi kita masih ingat tentang gap, nah tadi kan gapnya adalah tidak ada teknologi ke konsumen, sistem masih manual, sementara PPDB yang sudah ada, dan ADS yang sudah ada juga, tapi yang itu belum, nah, maka ini bisa sebagai rancangan untuk menentukan ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada juga strategic plan image di sini ya, ada di sebelah kiri. Kita bisa lihat di sini ada strategic business plan, jadi success factor dan lain sebagainya. Intinya di sini dari tim kami itu melihat bahwa Jasa Tama Pola Media itu perlu merencanakan pengembangan sistem dan informasi manajemen dengan mengikuti diagram rencana strategis yang ada di kiri ini gambarnya. Nah, langkah awal itu ya tadi membentuk, maksudnya mengidentifikasi faktor-faktor apa aja sih yang mendorong perubahan, misalnya perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik gitu ya, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal perusahaan. Setelah itu perusahaan perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang sejalan dengan visi-misi bisnisnya, yang tadi juga sudah diterangkan oleh teman-teman dari kelompok kami. Nah, tujuannya ini kemudian digunakan untuk menjadi dasar untuk merancang rencana tindakan yang realistis untuk dan mempertimbangkan kendala serta kondisi yang ada. Contohnya, penerapan bisnis dalam diagram itu mencakup identifikasi driver bisnis seperti perubahan strategi ekspansi ke pasar baru misalnya, atau memanfaatkan teknologi baru. Kalau kita lihat kan media cetak itu kan sekarang sudah bergeser ya, pelanggannya maupun cara perilaku di konsumennya, maka
apakah memang perlu dipikirkan rencana ekspansi ke usaha baru, atau misalnya jika memang masih bisa dipertahankan, apakah kita bisa menggunakan teknologi baru, misalnya penggunaan cloud seperti itu, atau misalnya tracking system seperti itu, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada fase analisis. Di fase analisis ini ada 3 hal yang mau ingin disampaikan. Pertama itu memahami situasi AS di perusahaan IT Jasa Tama Pola Media. Kedua, kita akan menganalisis situasi AS tersebut. Ketiga, kita nanti juga akan mengembangkan rekomendasi serta solusi alternatif dari situasi AS yang ada di perusahaan tersebut. Pertama, pada analisa organisasi, dalam proses organisasi bisnis sering terjadi namanya itu spin-off, merger, dan juga akuisisi. Jasa Tama Pola Media dalam perkembangannya itu pernah mengalami semua proses tersebut. Kondisi saat ini, Jasa Tama itu ada di under manajemen bisnisnya Kompas, sehingga itu berpengaruh terhadap organisasi, khususnya pada bidang IT. Dulunya, JPM ini memiliki departemen khusus IT. Dalam perkembangan saat ini, IT JPM itu ada di bawah koordinasi dari divisi IT dan IS-nya di Harian Kompas. Nah, tentu ada beberapa hal terkait dengan perubahan tersebut, misalkan dari transfer knowledge-nya maupun juga budaya kerjanya. Nah, di sini pertama itu keunggulan, kita akan bicara mengenai keunggulan dan kelemahan dari pertama itu transfer knowledge. Tentu dari di sisi keunggulan, adanya proses transfer pengetahuan dari program ERP ADS dari user existing ke IT maupun IS-nya Kompas. Itu strength pertama. Kemudian adanya forum diskusi dengan developer ADS, jika mana itu terjadi kendala dan lain semacamnya. Kemudian adanya usulan untuk mengakselerasi kelemahan sistem ADS kepada sebuah sistem baru. Namun di sini juga ada kelemahan. Pertama, tentu adanya tambahan biaya konsultasi jika terjadi suatu waktu itu bug di sistem kepada developer. Yang kedua itu prosesnya bisa jadi berjalan lambat. Kemudian yang kedua adalah budaya kerja. Kekuatan pertama adalah budaya kerja itu bisa saling menyesuaikan, misalkan terkait dengan timeline serta cara berkomunikasinya. Yang kedua, bisa menyesuaikan visi antara unit bisnis tertentu. Kemudian dari kelemahannya, yang pertama itu penentuan pengambilan keputusan dan rencana eksekusi. Kemudian yang kedua adalah masih adanya perasaan superior di masing-masing unit bisnis. Yang ketiga, kadang dari satu meeting ke meeting yang lain itu progresnya bisa berjalan cukup lambat, bahkan tidak ada progres sama sekali. Dari evolusi organisasi information system, di konteks Jasa Tama Pola Media itu dan hubungannya dengan IT Kompas, maka posisinya itu saat ini berada pada level average. Artinya masih dalam tahap perbaikan sistem lama. Kemudian asesmen hardware, serta transfer knowledge antar divisi IT dan user ADS yang berlangsung. Sedangkan untuk sisi prosesnya, posisinya ada di fase beginning saat ini. Hal ini bisa dipahami karena beberapa hal, misalnya pertama itu masih dalam tahap integrasi antar sistem lama dan sistem baru. Kemudian secara kemampuan SDM masih dalam proses transfer knowledge. Kemudian beberapa prosedur antara unit bisnis juga masih harus dijalankan. Tentu harapan kedepannya adalah IT ini bisa menjadi bagian yang selalu menjadi partner dalam meningkatkan nilai-nilai di perusahaan. Ini terkait dari jumlah SDM atau karyawan di perusahaan di Jasa Tama Pola Media ya. Total mereka memiliki 437 orang dari masing-masing bagian posisi gitu. Nah, di sini untuk kurir atau loper ini adalah mereka memiliki jumlah SDM terbanyak ini sebanyak 353 unit. Kemudian itu ada koordinator service point sebanyak 45 unit, area admin sebanyak 19 unit, dan lainnya masing-masing memiliki beberapa
jumlah-jumlah yang disesuaikan dari masing-masing job desk seperti itu. Untuk analisis dari sisi job desk-nya, nah ini untuk analisis dari segi job desk-nya, di sini ada dua hal, yaitu dari sisi general manager maupun manager daripada IT dan IS. Mereka tentu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun di sini JM itu lebih bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari aspek IT maupun IS, termasuk juga dari segi strategi bisnisnya. Sementara dari sisi manajer itu lebih banyak terkait operasional, seperti itu. Nah, ini untuk IS proses analisisnya dari segi kekuatannya itu biasa menangani berbagai macam scope project. Kemudian yang kedua, cara kerja yang terencana. Ketiga itu komunikasi yang baik. Keempat, tentunya kreatif dengan berbagai situasi yang ada. Kelemahannya adalah multitasking. Hal ini tentu membuat prioritas yang menjadi isu tersendiri. Kemudian tidak ada dokumentasi sistem dari vendor. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia yang terbatas. Nah, ini untuk analisis dari segi hardware dan software yang ada di Jasa Tama Pola Media maupun Kompas. Nah, di sini untuk total hardware-nya dari sisi operasional itu sebanyak 33 unit. Masing-masing laptop itu ada 7 dan personal komputer itu ada 66 unit. Di sini proporsi terbanyak itu ada di personal komputer sebanyak 90%, sementara laptop itu ada di 10%. Kemudian dari sisi software, ini software yang paling banyak adalah Windows. Sementara untuk Windows yang paling banyak digunakan itu adalah Windows 7 sebanyak 52 unit, itu sebanyak 71%. Kemudian Windows 8 itu 2 unit, itu artinya proporsinya sebanyak 3%. Dan Windows 10 itu ada sekitar 19 unit. Di sini proporsinya adalah 26%. Kemudian ini adalah sebaran dari isi di masing-masing area kantor cabang maupun head office di Jasa Tama Pola Media maupun dari Kompas Gramedia itu sendiri. Nah, di bawah ini adalah tujuan daripada penggunaan server. Nah, di sini diurutkan dari yang paling banyak adalah aplikasi bisnis itu sebanyak 70%, utility service itu sebanyak 17%, kemudian development 10%, dan manajemen itu sebanyak 3%. Nah, untuk bisnis application portfolio, saat ini aplikasi utama yang digunakan adalah ADS. Yang digunakan itu sejak tahun 2000, di mana berbasis adalah SQL. ADS yang digunakan sepenuhnya dibuat oleh vendor. Akan tetapi, di luar proses bisnis tersebut, masih ada hal-hal sistem pendukung yang mendukung proses tersebut, yaitu sistem distribusi, keuangan, sumber daya manusia, maupun pengembangan sistem. Namun, sistem yang digunakan itu belum terintegrasi untuk sebuah report. Masih perlu diolah lebih jauh sehingga proses kedua proyek ini perlu adanya perubahan dari sisi manajemen, terutama dari sisi soal pembelajaran dan implementasi sistem, yaitu cara bekerja, penyesuaian sistem baru. Nah, ini terkait dari dua cakupan proyek. Yang pertama itu ADS, kedua itu aplikasi loper. Di sini juga sudah tergambar masing-masing subjek bahasan, tujuan, progres, dan juga tim IT siapa yang terlibat, seperti itu. Nah, yang pertama itu dari integrasi sistem ADS ke PBIDV. Pertama, integrasi sistem ini akan mempermudah monitoring omset secara real time dibanding sebelumnya yang biasanya itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari setelah closing omset itu dilakukan. Hal ini biasa terjadi karena masing-masing cabang itu harus mengumpulkan report secara manual. Yang kedua, laporan keuangan yang biasanya selesai di tanggal 15, namun dengan adanya sistem PBIDV nantinya itu bisa menjadi lebih cepat, ya mungkin sekitar 10 sampai tanggal 5 sampai 15 lah tiap bulannya. Kemudian monitoring dari sisi pembayaran atau account receivable yang juga sedang on proses ya. Hal ini juga semakin memudahkan pemantau dalam penarikan dana guna untuk kepentingan cash flow, menghindari fraud, serta hal lainnya. Nah, ini untuk pembuatan aplikasi kurir, di mana ini ada
ada 2 yang dibuat. Pertama itu untuk web, ini ada modul dashboard-nya sendiri terkait kemudian rinciannya apa aja, fitur-fiturnya. Kemudian yang kedua itu modul untuk Android atau apps bisa dibilang. Ini termasuk juga dari sisi fitur-fitur yang disediakan oleh mereka. Kemudian kita bicara dari sisi keuntungan proyek. Pertama, ada finansial dan juga non-finansial. Yang pertama, dari sisi aspek finansialnya, perhitungan honor laba diubah menjadi satu komponen effort base dalam perhitungan baru, itu bisa menghemat sekitar 50.244.000 per bulan, atau artinya sebanyak 602.928.000 per tahunnya. Kemudian dari jumlah klopper, itu kemungkinan bisa digabung sekitar 12%, artinya bisa mengurangi ya yang awalnya itu 353 bisa menjadi 42 loper. Itu bisa menghasilkan penghematan sebesar 12.600.000 per bulan atau sekitar 151.200.000 per tahunnya. Kemudian untuk biaya pembuatan aplikasi tracking loper itu sekitar 200 juta dengan cost ratio sebanyak 26,52%. Kemudian dari sisi non-finansial, keuntungannya adalah pertama, meningkatkan engagement dengan pelanggan. Kemudian kedua, meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan maupun shareholder-nya. Ketiga, adanya efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis, misalnya perhitungan gaji loper atau kurir yang presisi. Yang terakhir adalah mengurangi tingkat komplain dari sisi pelanggan. Ya, selanjutnya di sini ada analisa gap operasional. Di sini kami melihat 3 hal gap operasional yang ada di jasa Tama Pola Media. Yang pertama adalah bisnis prosesnya saat ini masih didominasi oleh proses yang manual. Terus juga belum sepenuhnya terotomatisasi. Untuk yang kedua, di sini kami melihat bahwa komponen honor loper yang saat ini itu masih belum standar di setiap wilayah. Jadinya ada inefisiensi operasional. Dan yang terakhir, saat ini belum ada alat untuk komunikasi dan transfer data yang terintegrasi antar loper, supervisor, admin, dan pelaporan. Terus juga monitoring pengantaran dan tracking, serta belum ada kontrol layanan pelanggan. Nah, selanjutnya kami juga melihat di sini dalam analisa gap teknologinya, saat ini tuh belum ada tools untuk mengukur honor loper media cetak yang aktual berdasarkan jarak, jumlah bawaan produk, dan tingkat upah per daerah. Jadi di sini Jasa Tama Pola Media itu belum menggunakan effort base gitu. Kalau kita lihat di beberapa sistem teknologi yang ada di perusahaan-perusahaan lain seperti JNT, JNE, Tiki dan lain sebagainya itu mereka sudah menggunakan effort base. Jadi jumlah barang misalnya ukuran dan dimensinya itu diperhitungkan ke dalam ongkos atau biaya pengiriman. Lalu juga seperti dari jarak juga dihitung dalam biaya pengirimannya. Nah, terus pada akhirnya kan itu akan meningkatkan pendapatan daripada loper tersebut ya. Lalu yang kedua di sini kita melihat bahwa belum adanya tools nih untuk berkomunikasi, monitoring dan kontrol layanan pelanggan. Dan yang terakhir adalah belum terjadinya transformasi model operasional baru lewat mobile apps bagi loper dan tim operasional. Serta kita juga belum melihat nih adanya integrasi antara sistem ADS, PBIDP, dan webdesk guna mempermudah evaluasi dari profesional. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin kita akan melihat data berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih teknologi yang berjalan saat ini di Jasa Tama Pola Media itu ada ADS dan PBIDP. Ini untuk sistem keagenan dan untuk sistem sirkulasi serta distribusi yang dikontrol lewat yang namanya back office admin. Jadi semua data bisa didapatkan di sini untuk mengambil keputusan atau melihat situasi saat ini. Tapi untuk teknologi ke pelanggannya saat ini prosesnya masih manual lewat loper. Jadi ini yang belum bisa dilihat gitu ya. Dan ini menurut kami adalah bagian daripada gap yang ada di perusahaan ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fast directing dari PT Jasa Tama Pola Media, di mana pada tahapan ini akan berfokus pada penentuan prioritas proyek untuk memastikan ASIT yang digunakan tepat pada visi dari PT Jasa Tama Pola Media. Fast directing pertama adalah analisis keperluan bisnis, di mana pada tahap ini menurut kami PT Jasa Tama perlu mengidentifikasi setiap kebutuhan bisnis yang perlu dipenuhi oleh sistem. Fokus utama dari PT Jasa Tama yang perlu ditingkatkan antara lain adalah
tentang kepuasan pelanggan, data terintegrasi, analisis data real time, efisiensi pengiriman, dan efisiensi hardware dengan mengimplementasikan server terpusat serta sistem operasi. Yang berikutnya adalah pembuatan bisnis plan, di mana pada tahap ini PT Jasa Tama mulai mendetailkan setiap rencana bisnis yang mencakup strategi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi dari sistem. Pada tahap ini juga PT Jasa Tama perlu memastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan visi perusahaan, yaitu untuk mencapai operasional excellent. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan ICT, di mana PT Jasa Tama mulai merencanakan implementasi sistem informasi dan teknologi atau ISIT untuk mendukung strategi bisnis yang ada. Yang termasuk dalam perencanaan ICT adalah pemilihan teknologi yang tepat, keamanan sistem, dan pemeliharaan hardware. Salah satu caranya adalah dengan memusatkan server untuk mengefisiensikan hardware. Tahapan yang keempat adalah analisis optimization, di mana pada tahapan ini mulai diimplementasikan interface dari sistem analisis data atau ADS ke dashboard visualizer real time. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kecepatan analisis data dan memberikan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan di PT Jasa Tama Polamedia ke depannya. Analisis optimization dibagi atas dua, yaitu yang pertama efisiensi hardware, di mana PT Jasa Tama meminimalisasikan penggunaan hardware dengan memindahkan server yang terpisah menjadi server yang terpusat. Selain untuk mengefisiensikan biaya, langkah ini dilakukan agar mudah untuk di-maintenance. Yang kedua adalah efisiensi pengiriman, di mana PT Jasa Tama mulai merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi pengiriman. Hal ini mencakup optimalisasi rute pengiriman, pelacakan real time, dan penggunaan teknologi untuk meminimalkan waktu pengiriman. Fast directing yang kelima adalah pembuatan SOP, di mana PT Jasa Tama membuat SOP yang jelas agar setiap tim, baik dari tim PT Jasa Tama Polamedia ataupun tim dari Kompas Gramedia, dapat mempelajari dan menggunakan teknologi baru yang diimplementasikan di perusahaan. Hal ini dilakukan agar tidak ada perubahan mendadak dari karyawan yang memiliki kepuasan yang tertinggi. Fase directing yang keenam adalah evaluasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini PT Jasa Tama melakukan evaluasi secara reguler terhadap kinerja sistem dan memastikan bahwa pemeliharaan rutin dilakukan di perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional jangka panjang. Selanjutnya di fast recommendation dari PT Jasa Tama Polamedia ini, fungsinya tuh untuk meningkatkan value perusahaan yang menurut kelompok kami itu dapat ditingkatkan di dalam excellence operations-nya untuk rencana beberapa tahun ke depan. Yaitu dari kita ada beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah implementasi sistem pelacakan pengiriman. Yang dimana menurut kelompok kami itu yang pertama adalah saran penggunaan sistem pelacakan pengiriman yang canggih untuk memberikan informasi secara real time kepada pelanggan, di mana pelanggan bisa mengakses database untuk memantau status pengiriman secara langsung. Misalnya seperti penggunaan aplikasi atau deteksi informasi melalui WA bisnis, atau juga dapat memanfaatkan teknologi RFID, yaitu Radio Frequency Identification, untuk pelacakan barang yang dapat dilakukan secara lebih efisien selama proses pengiriman. Lalu yang kedua ada di penyederhanaan sistem reward sistem reward kurir, yang dimana rekomendasi berikutnya ini adalah penyederhanaan sistem reward kurir ini dapat meningkatkan transparansi dan juga dapat memotivasi kurir untuk berdedikasikan pekerjaan itu di PT Jasa Tama Polamedia ini untuk memberikan insentif yang sesuai untuk para kurir yang melakukan tugasnya secara maksimal. Lalu yang kedua di pengoptimalan rute pengiriman, yang dimana menurut kelompok kami juga melakukan penerapan teknologi untuk pengoptimalan rute guna menghemat waktu dan biaya. Dapat menggunakan algoritma cerdas ataupun penerapan AI dalam rute pengirimannya. Penerapan AI ini berguna untuk merencanakan rute pengiriman yang lebih efisien berdasarkan faktor seperti lalu lintas, cuaca, dan juga permintaan pelanggan.
Lalu yang keempat di peningkatan kecepatan analisis data, di mana menurut kelompok kami juga merasa perlu adanya peningkatan kecepatan data dengan implementasi interface dari sistem analisis ke dashboard, visualizer real time. Ini berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya pastinya adanya dengan partnership dengan penyedia teknologi. Di mana pertimbangan berikutnya ini untuk bermitra ataupun berpartnership dengan penyedia teknologi yang handal untuk mendukung implementasi dan juga pemeliharaan sistem. Pastikan untuk memilih mitra yang memiliki pengalaman dalam industri pengiriman dan juga logistik sebelumnya. Lalu selanjutnya di penggunaan teknologi responsif. Pertimbangannya itu untuk penggunaan teknologi ini dapat mendukung skala dan pertumbuhan bisnis secara luas dari PT Jasa Tama ini. Misalnya itu dengan penggunaan teknologi pemrosesan big data, di mana teknologi pemrosesan big data ini digunakan untuk mengelola dan menganalisis volume data yang besar dengan lebih efisien serta mendapatkan wawasan mendalam tentang pola pengiriman, perilaku pelanggan, dan juga efisiensi operasional. Lalu selanjutnya itu di training karyawan. Tentu saja di rekomendasi selanjutnya itu sangat disarankan untuk melakukan pelatihan reguler untuk karyawan yang turut bersimpati di kemajuan dari penggunaan teknologi di PT Jasa Tama ini. Pastikan bahwa semua anggota tim tersebut, termasuk dengan anggota tim dari holding Kompas Gramedia, memahami cara maksimal bagaimana memanfaatkan sistem yang diimplementasikan. Lalu yang terakhirnya itu di maintenance dan juga evaluasi secara berkala. Kelompok kami juga menyarankan untuk pemeliharaan rutin dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem. Pastikan bahwa perbaikan ataupun peningkatan yang diperlukan segera diidentifikasikan dan diimplementasikan. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk presentasi berikutnya, kita akan membahas mengenai implementasi visi pengembangan ITAS Holding pada PT Jasa Tama Pola Media yang merupakan bagian dari KG Media dalam grup konglomerasi Kompas Gramedia. Dari pemaparan sebelumnya kita bisa melihat permasalahan yang terjadi di Jasa Tama itu ada 3. Yang pertama adalah kualitas dan digitalisasi layanan hantaran koran ke pelanggan belum optimal. Kemudian, sistem manajemen sirkulasi, proses distribusi, serta honor loper dirasa tidak efisien. Kemudian yang ketiga, Jasa Tama membutuhkan transformasi digital untuk peningkatan efisiensi di dalam proses bisnisnya. Daripada itu, tujuan yang ingin dicapai oleh PT Jasa Tama adalah operational excellence. Karena secara setiap hari kerjanya adalah hal-hal yang terkait dengan operasional, sehingga tujuan operational excellence adalah hal yang harus dicapai PT Jasa Tama. Proyek inisiatif untuk mencapai proyek excellent adalah membuat sebuah platform aplikasi kurir media yang berguna untuk pertama, memanajemen mitra loper koran atau media cetak. Kedua, manajemen sirkulasi dan distribusi berdasarkan geolocation pada saat pengantaran, artinya bisa di-track, memiliki sistem tracking. Ketiga, manajemen payroll berdasarkan output loper media cetak atau koran. Kemudian, memonitoring dashboard, lalu mengintegrasikan ke sistem ERP dan payroll-nya KG, dan yang terakhir, pelacakan berbasis map dan geolokasi. Manfaat yang ingin didapat dari operational excellence adalah pertama, penghonoran berbasis output koran atau effort base, bukan berdasarkan margin base. Kedua, penyederhanaan dan percepatan proses penghitungan kontribusi dan pembayaran kurir yang tepat dan presisi. Ketiga, efisiensi jarak dan waktu pengiriman dengan bantuan maps dan geolocation atau geotracking. Terakhir, menganalisa kinerja mitra loper atau kurir kita. Gambaran fungsi aplikasi ada 2. Yang pertama adalah modul dashboard untuk administrasi yang berbasiskan web application.
Dalam hal ini, beberapa hal yang terkait dengan modul dashboard admin adalah yang pertama memiliki data master, baik itu produk, wilayah, pelanggan, loper, dan sebagainya. Yang kedua, manajemen workstate. Ketiga, manajemen matrik harga. Kemudian daftar pelanggan yang keluar dan masuk, manajemen penggajian atau payroll, manajemen transaksi yang terkait dengan pembayaran, pengiriman, dan absensi, kemudian manajemen pelaporan, reporting, dan visualisasi, map dan geotracking monitoring, manajemen notifikasi, user management, dan integrasi dengan sistem ADS yang sudah dijalankan oleh Jasa Tama selama ini. Yang kedua adalah modul Android aplikasi. Yang pertama berguna untuk absensi, kemudian pengiriman, QR code scan, history tracking, pembayaran, integrasi payment gateway, pelanggan in-out, chat atau conversation, kemudian saldo, database, dan user account. Sistem diagram yang dibangun atau arsitekturnya adalah di sebelah kiri ini adalah aplikasi kurir yang sedang dibangun berdasarkan Android apps dan dashboard admin, kemudian dibuat menjadi sebuah sistem back-end. Kemudian di sebelah kanan adalah sistem ADS yang selama ini sudah dipakai oleh Jasa Tama. Kemudian data ini akan diintegrasikan dalam sebuah API, sehingga menggabungkan dua sistem yang ada menjadi sebuah sistem baru yang terintegrasi. Next-nya adalah sistem UI UX-nya, seperti yang tampil di layar. Sebelah paling kiri ini adalah login page, kemudian dua yang di tengah ini adalah pilihan untuk homepage pertama dan yang kedua, dan yang ketiga adalah homepage scrolling ke bawah. Jadi bukan menyamping, tapi ke bawah dan ke atas. Kemudian ini adalah proses penggabungan data-data dari sebelah kiri dan sebelah kanan menjadi sebuah gudang data. Extract, create, dan load. Ini adalah budgetingnya. Jadi dari pembuatan aplikasi ini ada 200 juta sekian dengan penghematan sekitar hampir 700, sehingga cost ratio kita adalah 26,5%. Sedangkan berikut adalah timeline-nya. Yang pertama adalah desain di Oktober 2023, development sambil berjalan sampai bulan November, dan di Desember ini dilakukan testing dan UAT, dan diharapkan di tahun depan sudah bisa diimplementasikan dan mengoperasionalkan aplikasi yang ada. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Salam sehat selalu.